Selama pandemi COVID-19 berlangsung, banyak masyarakat yang harus bekerja dan bersekolah dari rumah. Dari sini muncullah kendala di mana para orang tua tidak dapat menggantikan peran guru bagi anak mereka. Hal ini mungkin juga dikarenakan oleh latar belakang pendidikan orang tua yang rendah sehingga mereka tidak dapat memberikan ilmu yang sebagaimana mestinya didapatkan oleh anak mereka. Dari masalah ini, muncullah rasa prihatin yang dirasakan oleh seorang Ibu Yuli yang berprofesi sebagai guru SMP. Ibu Yuli mendirikan Gria Sinau sebagai fasilitas bagi anak-anak yang tidak dapat menuntut ilmu sebagaimana mestinya. Dari Gria Sinau, pengabdian Ibu Yuli dimulai. Perkenalkan, nama saya adalah Elizabeth Yulia Putri Utami. Saya berlatar belakang sebagai seorang tenaga karyawan di salah satu sekolah instansi swasta di kota Semarang. Dalam perjalanan hidup saya saat ini, saya masih menjadi seorang mahasiswa di kampus STPK Sekolah Tinggi Pastoral Ilmu Kata Ketik. Latar belakang dari keprihatinan yang saya alami, khususnya di Kampung Penjaringan tempat saya bertinggal. Kompleks Penjaringan ini bukanlah sebuah tanah yang memiliki hak, maka justru dari Kampung Penjaringan ini adalah tanah milik PJKA, di mana mayoritas penduduknya berlatar belakang sebagaimana perekonomian yang sangat rendah. Berawal dari latar belakang tersebut dan memiliki rasa prihatinan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, khususnya dalam bidang pendidikan, maka secara inisiatif pribadi pada tanggal 22 Juli tahun 2020, saya mendirikan sebuah Gria Sinau. Kenapa saya beri nama Gria Sinau? Gria yang artinya adalah rumah dan Sinau berarti belajar. Maka di tempat inilah, di rumah saya, bagaimana anak dapat belajar secara kreatif dengan segala hal yang nantinya bisa menumbuhkan semangat dan motivasi anak-anak untuk terus mempertahankan apa yang menjadi sebuah tujuan, apa yang menjadi sebuah misi kehidupan mereka, yaitu mengutamakan pendidikan. Latar belakang itu saya dasarkan karena sebuah kerinduan untuk bisa menjadikan anak-anak memiliki rasa, memiliki kepedulian terhadap dirinya, supaya mereka semua bisa merubah masa depan mereka masing-masing, sekaligus merubah masa depan daripada orang tua mereka. Hal tersebutlah yang menjadikan dasar dan latar belakang kenapa saya secara pribadi berani mendirikan Gria Sinau tanpa memiliki sebuah modal maupun aset biaya begitu besar. Gria Sinau adalah rumah belajar yang pastinya karena perekonomian masyarakatnya menengah ke bawah, maka saya mendirikan Gria Sinau ini tanpa dipungut biaya. Sehingga anak-anak yang belajar di Gria Sinau tidak mendapatkan sebuah pungutan biaya serupiah pun. Melihat dari latar belakang di mana Gria Sinau didirikan juga merupakan faktor dari kehidupan masyarakat di Kampung Penjaringan AT11 ini dengan perekonomian mereka yang rendah, maka Gria Sinau pun saya dirikan tidak dengan pungutan biaya sedikit pun kepada anak-anak yang mau belajar di Gria Sinau. Sehingga Gria Sinau murni untuk anak-anak dan anak tidak dipungut sedikit pun, serupiah pun, maka Gria Sinau bersifat gratis. Tetapi kenapa sampai dengan detik ini Gria Sinau masih bisa berjalan dengan eksis? Bahkan hal-hal yang menjadi sebuah metode pembelajaran secara kreatif juga ada dan dihadirkan. Hal tersebut pastinya adanya sebuah keterlibatan para orang tua yang merasa bahwa ternyata Gria Sinau ini sangat bermanfaat untuk putra-putri mereka. Sehingga yang mereka lakukan adalah memotivasi anak-anak untuk terus berangkat terlibat di dalam Gria Sinau. Karena orang tua pun juga bisa merasakan feedback maupun perubahan yang dialami oleh anak-anak mereka yang ada di rumah. Selain keterlibatan dari orang tua, keterlibatan dari RT, keterlibatan dari masyarakat, setiap kendala pastinya ada. Secara khusus kendala yang saat ini seringkali saya alami adalah begitu semangatnya anak-anak dan saya sendiri mendampinginya secara pribadi, secara sendiri, maka saya perlu tenaga-tenaga yang nantinya mau menjadi relawan untuk membantu anak-anak belajar di dalam Gria Sinau. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya hijau nggak? Pinter. Bahasa Inggrisnya hijau itu green. Jadi ini warna apa? Selamat sore, saya dari RT 11 RW 1 Kelurahan Kemijan, Kecamatan Semarang Timur. Dari kami sangat merasa bangga dan bahagia dari adanya Gria Sinau ini mengangkat
bisa mengangkat anak-anak jadi lebih baik dan juga bisa belajar etika atau menghormati orang yang lebih tua. Tak lupa juga kami ucapkan kepada Mbak Yuli yang sudah mendirikan Gria Sinau ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua wali ataupun orang tua anak-anak yang telah mensupport, dan Mbak Yuli pun juga mensupport. Cukup sekian Mbak Yuli, terima kasih dan atas bantuannya. Mohon untuk diusahakan bantuan-bantuan untuk kampung kita. Di masa pandemi ini justru tidak menjadi sebuah hambatan atau penghalang untuk saya terus melanjutkan misi saya. Tetapi justru di masa pandemi ini saya memberikan sebuah motivasi terhadap diri saya bahwa saya harus neng omah, obah, dan dadi berkah. Kenapa? Karena saya memiliki sebuah harapan, saya punya cita-cita untuk anak-anak. Cita-cita saya adalah, harapan saya adalah mereka yang saat ini merasakan nyaman, semangat pula, termotivasi dalam mengikuti pembelajaran di Gria Sinau, nantinya dapat memicu semangat mereka untuk terus melanjutkan pendidikan mereka. Harapan saya pun juga mereka tidak hanya sebatas mengikuti pendidikan seperti apa yang menjadi langkah keterbatasan perekonomian orang tuanya, sehingga memang mohon maaf sekali perekonomian yang membatasi kehidupan orang tuanya, kemudian mereka harus bisa, latar belakang mereka harus bisa berpendidikan rendah, tapi justru dengan adanya Gria Sinau ini mereka memiliki motivasi terus belajar dan terus belajar, sehingga mereka nanti bisa menggapai mimpi mereka, menggapai cita-cita mereka untuk bisa menjadi orang yang sukses dan berhasil nantinya. Itu menjadi sebuah harapan saya, dan semoga mereka semua tidak harus berbalas budi kepada apa yang saya lakukan, tapi mereka punya sebuah motivasi untuk memiliki pondasi agar mereka memiliki latar belakang yang notabene memang seperti inilah perekonomian mereka, kondisi mereka, tetapi mereka tidak bisa menjadikan ini sebagai keterbatasan mereka untuk melanjutkan cita-cita, tapi justru ini menjadikan sebuah semangat mereka untuk harus bisa menjadi anak yang berguna, harus bisa menjadi anak yang memiliki cita-cita yang luhur, harus bisa memiliki anak yang memiliki visi misi kehidupan mereka untuk masa depan yang lebih baik lagi, karena mereka lah yang menjadi aset-aset milik negara dan sebagai penerus Indonesia.